Hai, kembali bersama Julia Kim. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Sehat, bahagia, damai hatinya. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum energinya banyak orang. Energinya rame-rame, kolektif, massal pembacaannya bukan untuk perorangan, bukan untuk kamu sendiri. Jadi silakan kamu sesuaikan, kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan sampai di skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya dan bisa memilih, memilah bagian-bagian mana yang cocok saja untukmu ambil. Kalau ada yang nggak cocok, kalian abaikan. Mungkin memang karena energinya campur-campur ya bisa ada kamu energinya di situ, ada juga orang lain ya. Jadi silahkan kamu bijak-bijak dalam menyikapi bacaan ini. Oke? Bacaan general bisa terbolak dan terbalik atau vice versa antara energi kamu dengan energi seseorang yang benar-benar kamu pikirkan. Bisa nyangkut juga, bisa kebalik-balik ya. Jadi silakan kamu sesuaikan saja. Kita mulai untuk melihat ceritanya kamu sama dia ada permasalahan atau nggak ada permasalahan, lagi happy aja. Kita cek dulu ya, siapa energinya yang ketarik hari ini ya. Apa itu Bunda? Ini dupa, dupa Jepang ya, dupa Jepang supaya harum, supaya mood saya. Oke, kita mulai untuk melihat ceritanya. Kita nggak lihat energi siapa yang nonton, langsung saja kita lihat energi para penonton ini punya punya masalah apa atau sedang mengalami apa ya. Temanya apa? Ya itu temanya, saya nggak menentukan tema, temanya terserah semesta mau nunjukkan melalui kartu tarot saya itu apa gitu ya. Jadi saya nggak membatasi. Oke, kita lihat. Jadi saya itu nggak nentuin, nggak pakai tema-tema supaya apa? Supaya bebas biar biar eh, semesta yang nentuin gitu loh. Yang mau dibahas hari ini apa? Aku nggak mau menentukan. Gitu. Kita tanyakan ya. Pastikan kalian sudah berdoa ya teman-teman ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hanya bacaan tarot. Jangan terlalu dipercaya, ini hanya baca energi. Kartu tarot, pembacaan tarot itu baca energi, bukan baca sesuatu yang nyata. Yang nyata itu ya dilihat sendiri, dialami sendiri. Bisa benar, bisa salah, energi juga setiap saat bisa berubah. Oke, kita lihat yuk. Kita lihat untuk apa yang kamu alami. Ini bisa kamu alami sebelumnya, sudah berlalu lama, atau saat ini sedang kamu alami. Self love, kamu sedang self love ya. Berusaha mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri. You realize that love of self is necessary to love another. Jadi lebih baik mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Gitu. Oke. Ini. Saya lihat samping-sampingnya. Evolution. Berubah, berevolusi. Oke. Ini lebih kepada hubungan cinta ya. Banyak cinta. Karena ini memang saya ambil kartu tentang asmara. Oke, loyal, harmoni. Oke, loyal, harmoni. Loyal tapi sama diri sendiri. Karena mungkin sebelumnya loyal sama orang lain. Enggak, kali ini aku mau loyal sama diriku sendiri. Aku mau mengharmonisasikan karena mungkin ya. Kenapa harmoni harmoni ini keluar? Karena mungkin sebelumnya hidup kamu nggak harmoni, nggak nggak apa ya harmonis antara pikiran kamu, hati kamu, kesibukan kamu. Kamu ingin adanya evolusi. Evolusi itu kan bukan hanya perubahan, tapi lebih ke perubahan menuju yang lebih baik, yang lebih bertumbuh, yang lebih maju, gitu. Nah, ini ya, ini apakah kamu sedang seperti ini? Atau ini sudah pernah terjadi pada dirimu? Kalau sekarang saat ini kamu sedang, aku nggak mikirin diriku sendiri, Bunda. Aku lagi sibuk mikirin orang lain. Mikirin dia, nggak peduli sama diriku sendiri. Aku kacau ya. Dan tidak ada keinginan, masih belum ada keinginan untuk mencintai diriku sendiri. Aku masih loyalnya sama orang lain, bukan loyal sama diriku sendiri. Aku masih belum mau berubah. Dan aku nggak ingin mengharmonisasikan, aku pengen ngotot. Masih dengan pikiranku aja untuk berjuang untuk orang lain, bukan untuk aku. Ya.
berarti bacaan ini bukan buat kamu. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Sampai sini saja. Adakah dari kalian yang cocok? Silakan kamu tulis di komentar. Teman-teman terima kasih ya yang sudah subscribe, sudah dukung channel ini. Yang belum jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini dengan like, share, komen. Juga jangan lupa kamu hidupkan tanda loncengnya supaya kamu kalau akun bikin video baru ya kamu bisa langsung nonton walaupun general. Kalau fresh nggak terlalu campur aduk lebih enak ya. Jadi seperti itu, hari ini kita lihat untuk energi seseorang atau bukan seseorang sih, lebih kepada cerita kamu aja ya. Kenapa kamu akhirnya memilih untuk self love, karena mungkin kamu selama ini loyal terhadap orang lain ya. Kamu mau tumbuh sendiri ngapain nungguin orang lain ya, gitu. Coba kita lihat. Ini bukan ke egois ya, tapi lebih ke harmonisasi, lebih mencintai diri sendiri gitu loh ya. Saya pakai oracle terus ini masih ya, belum kartu tarot ya. Ini kartu oracle. Kita lihat. Biasanya tarot reader pakai oracle, pakai kadang-kadang oracle-nya bikin sendiri. Ada juga yang pakai Lenormand, ada gabungan semuanya, ada yang tarot aja. Ini untuk uh, edukasi aja untuk kamu. Enggak semuanya ini tarot. Tarot 78. Ini ada yang 36 oracle itu. Ada yang juga 48, macam-macam. Saya mau lihat ya. Oke. Teman-teman, karena sebenarnya bagaimana ini walaupun privilege lady ya, tapi yang nonton mungkin juga ada yang nggak lady ya. Jadi gini, lady ini lebih ke energi feminin ya, lebih ke energi feminin. Energi feminitas kamu ya, karena setiap orang jangan diulang Bunda bosen. Loh, ini saya jelaskan untuk yang belum tahu, yang baru saja gabung ya, yang sudah tahu mohon maaf. Saya juga mau edukasi untuk yang belum tahu. Ya, kalau di tarot itu nggak ada cowok cewek, adanya divine maskulin sama divine feminin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang itu punya dua sisi itu. Cuman kadang mana yang dominan. Ada seorang laki-laki gagah perkasa, ya ini gendernya laki-laki. Tapi secara hati atau mungkin secara kelembutan hati lebih ke feminin, gampang nangis walaupun sangar. Padahal ada kalanya dia juga bisa tegas. Pada saat itu mungkin energi maskulinnya itu dominan. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau kartu ini lebih kepada privilege lady itu energi femininnya itu tercukupi. Ya. Jadi mungkin kamu itu adalah seseorang yang secara kehidupan kamu itu tercukupi loh, banyak fasilitas. Juga termasuk sisi kayak batin kamu itu tercukupi. Saya nggak tahu ya, silakan sesuaikan. Mungkin dari beberapa kartu ini nggak ada yang cocok, bisa. Ada satu kartu yang cocok, kartu yang lainnya enggak. Bisa karena ini rame-rame, bukan untuk perorangan. Kalau untuk perseorangan untuk kamu sendiri ya personal reading. Caranya cek deskripsi video ini. Oke? Di sini itu entah ini kamu bisa juga orang yang kamu pikirkan loh ya. Karena bisa terbolak-balik yang ketarik ke sini. Ini serba keturutan kalau saya bilang. Serba keturutan. Ada energi kayak dimanja. Ada energi fasilitas-fasilitas yang mendukung sehingga dia atau kamu ini menjadi sosok seseorang yang bisa dibilang terpandang ya. Walaupun terpandang itu nggak hanya dari status sosial ya. Terpandang itu bisa merasa dirinya cukup juga bisa ya. Memandang dirinya cukup bisa. Gitu. Kita lihat ya. Apa petunjuknya semesta selanjutnya nih. Oke. Saya melihatnya ya, entah dia atau kamu, seseorang yang kamu pikirkan bisa, kamu bisa. Ini masuk ke dalam hubungan pernikahan. Ya, kamu sesuaikan aja. Siapa yang menikah? Kamu sama dia sama orang lain, kamu sama orang lain. Pokoknya ada pernikahan. Dan saya lihat dari pernikahan ini, kalau soal yang terkait dengan mungkin materi, terus kebanggaan, dapat sih, dapat ya, dapat. Terus kenapa harus self love ini ya?
self love-nya itu tadi, yang ingin berevolusinya itu tadi, yang ingin saya tahu ceritanya. Banyak, oh enggak, satu. Oke, di sini teman-teman mohon maaf ya, nggak semuanya kok yang seperti itu, ternyata juga ada di sini yang berharap ya. Ini harapan baik sih. Semua orang pastinya punya harapan kalau memang menikah itu tercukupi, terpenuhi segala sesuatunya pasti ya. Semua orang maunya gitu. Ini ada yang di luar saya sampaikan sebelumnya, di sini ada yang namanya ekspektasi ingin menjadi sosok seseorang eh, yang masuk ke dalam hubungan pernikahan itu tercukupi kebutuhan batinnya. Ini ekspektasi umum lah kalau saya bilang, karena di sini expectation ya, ekspektasi yang seperti itu. Tapi mungkin ya ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau dalam satu hubungan yang mau menuju rumah tangga, atau ya kamu dengan eh, pasangan kamu nggak harmonis sehingga mencari orang lain, di sini juga ada, silakan kamu sesuaikan saja. Atau sebaliknya, dia yang seperti itu, dia nggak harmonis sama rumah tangganya, kemudian cari orang lain terus ketemu kamu. Yes, barusan saya belum selesai ngomong ya. Di sini ada false person, orang yang hadir. False adalah salah, person adalah orang yang hadir masuk ke dalam hubungan yang salah, karena di sini yang paling kencang adalah hubungan pernikahan. Silakan siapa yang masuk ke dalam hubungan yang salah, siapa sosok false personnya, silakan kamu sesuaikan. Kita lihat lagi ya. Oke, message of concern. Agak serem sih. Oke, kita lihat ya. Saya jelaskan ya. Kalau sudah begini kartunya, marriage of person. Di dalam hubungan pernikahan ada orang ketiga. Terserah kamu ada di mana, pihak yang mana. Ya, yang jelas di sini ada istri sah. Seseorang yang terpenjara oleh istri sah. Ya, kamu bisa zoom kartunya. Ini reverse, aku nggak baca. Dan di sini saya melihat message of concern. Jadi di dalam hubungan yang sah ini ada orang ketiga, di mana kayaknya ini ada beberapa yang ketahuan ya, atau ada ancaman, awas kamu kalau macam-macam gitu ya, menyelingkuhiku gitu. Karena di sini muncul mature woman. Mature woman lebih saya artikan kalau di dalam kisah ini, dari kartu yang atas ini bottomnya adalah uh, lebih ke pasangan sah yang muncul di sini ya. Kamu posisinya di mana terserah. Ada ekspektasi, harapan. Bentar ya, aku mikir, bukan ngarang. Mau dikarang gimana? Kartunya jelas, kamu juga sudah tahu yang dikarang apanya. Ada ancaman, ada ancaman. Atau ada warning, atau ada yang sudah ketahuan. Yang belum ketahuan atau tidak ketahuan, selingkuhan, apa perselingkuhannya, di sini ada beberapa yang masih jalan. Oke, jadi cuman ini petunjuknya. Saya nggak mau melebih-lebihkan. Kartunya silakan kamu foto kalau kurang jelas. Crack ya, capture. Kita lihat ya, di posisi manapun kamu. Seseorang yang terhubung sama kamu, yang ceritanya kayak gini, ke kamu seperti apa energinya? Kita lihat. Jadi sekali lagi ya, aku ulang ya, supaya paham dan nggak salah paham ya. Paham Bunda. Ya, yang pintar paham, yang belum paham aku jelasin. Ceritanya ini yang saya sebutkan tadi, ya. Yang masuk monggo diambil sebagai masukan saja ya, yang resonate sebagai masukan aja.
Kalau posisi kamu sebagai siapa terserah, ya, terserah. Kamu sesuaikan saja. Yang jelas, kamu sama dia ceritanya seperti ini. Posisinya kamu terserah. Kita lihat. Dia ke kamu energinya seperti apa. Energi ini bisa apapun, macam-macam. Terserah semesta mau tunjukkan apa. Energi perasaan, keinginan, maunya dia, tujuannya, atau apapun. Ya, aku nggak membatasi. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Ini keluar dulu. Ya. Energi dia ke kamu itu sedih. Ya. Sedihnya kenapa? Ini terkait dengan keluarga, rumah tangga, kebahagiaan keluarga, pemenuhan keluarga. Dia sedih akan hal itu. Silahkan kamu sesuaikan sendiri. Ya. Kartunya yang keluar ini tentang pemenuhan keluarga. Dan di sini kartunya sedih. Aku nggak tahu kalau nggak tahu kamu sesuaiin. Kalau kamu memang keluarganya atau pasangannya, dia sedih. Sedihnya kenapa? Sedih mungkin tidak bisa membahagiakan bisa. Sedih karena hubungan rumah tangganya menurut dia menyedihkan bisa. Dia ini juga bisa sedih karena tidak bisa berumah tangga sama kamu juga bisa. Kenapa bisa macam-macam Bunda? Yang nonton bingung. Kok yang nonton? Yang bacakan ini loh juga bingung. Karena energinya banyak orang. Nggak bisa teman-teman. Kalau rame-rame. Ya, kecuali face to face. Kamu sama aku baca personal. Memang baca personal di Bunda face to face. Iya, tapi lewat video call. Ya, langsung ngomong, tanya, nggak berpertanyaan. Tanya semuanya. Bisa. Dan lihat kartunya yang keluar apa. Gitu. Ini kan rame-rame. Kalau rame-rame nggak bisa fokus ke satu orang. Ya. Jadi itu ya. Energi dia ke kamu kita lihat lagi. Ya mungkin bisa kebetulan ketarik energi kamu tok di sini. Plek gitu ya. Resonate ya bisa. Mungkin semesta memang menarik energi kamu. Di sini energi menghindari masalah bisa. Six of Swords itu energi kayak meninggalkan, ini naik perahu meninggalkan, tapi perahunya bocor ini. Lah ada pedangnya, ya kan? Di sini seperti meninggalkan kesedihan bisa, meninggalkan keluarga bisa, meninggalkan hal-hal yang sifatnya uh, ini lebih Six of Swords itu lebih menghindari atau meninggalkan sesuatu yang menurutnya belum bisa diselesaikan, seperti orang melarikan diri. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ntar kayaknya kurang turun supaya kamu bisa nonton. Jelas. Guys ya, ini ya. Jadi energi dia ke kamu bisa meninggalkan di sini. Tapi ini meninggalkannya dengan kesedihan ya teman-teman. Terserah mau blokir, mau apa, kamu sesuaiin aja. Kartu yang keluar ini. Ini Six of Swords itu kartu pergi untuk sesuatu tujuan baru bisa. Pergi untuk entah kemana juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Ini pergi dengan kebingungan. Meninggalkan dengan pikiran yang bingung. Ada tujuan? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Ini ada juga ya rumah tangga yang terlalu mengungkung, membuat sedih sehingga pergi juga bisa. Ya. Sedih karena mengkhianati, pergi dari keluarga ternyata juga itu menimbulkan kesedihan. Dan pikirannya terhantui. Kita lihat ya. Ada rasa bersalah di sini saya rasakan. Saya nggak tahu. Knight of Wands. Ya, energi dia ke kamu. Ada di sini yang sangat besar energinya untuk menuju kamu. Menuju kamu. Ya, terlepas kamu posisinya sebagai apanya dia. Oke, lanjut ya.
Ada di sini yang lebih besar juga. Energi menuju orang ketiga karena di atasnya lebih cenderung ke false person. Ada juga. Kamu pilih dan pilih yang saya katakan dan kartu-kartu yang keluar yang cocok saja ya. Oke. Di sini Five of Wands ya. Di sini perdebatan, konflik, bisa konflik batin, gontok-gontokan, dan di sini message. Ada pertengkaran mungkin. Ya, energinya akhirnya merasa tidak sepemahaman kemudian pergi ada. Kemudian yang pergi ini menuju kemana? Di sini agak jelas ya, agak jelas. Ada yang ke keluarga, ada yang ke orang ketiga. Jadi bukan entah berantah. Ini lebih jelas di sini. Karena rupanya menghindari sesuatu yang sifatnya pertengkaran. Ketidaksepemahaman, ketidaksepemikiran, ketidaksamaan persepsi. Kita lihat bottom ya. Oke, ternyata ada yang dituju teman-teman. Energi dia ke kamu ada yang dituju. Ya, ada yang dituju. Ada tujuan, ada energi dia ke kamu. Ada yang sifatnya di sini King of Pentacles itu lebih kepada kebijaksanaan dalam hal duniawi. Ya, kalau di sini keinginan pada umumnya keinginan manusia kalau di dunia ya hal-hal yang duniawi. Rupanya orang ini energinya ke kamu lebih banyak energi yang ingin mewujudkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, ada harapan-harapan yang ingin diwujudkan ke kamu. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat untuk perasaannya dia karena di sini perasaan tidak muncul. Sehingga aku harus ambil satu kartu lagi untuk melihat sebenarnya perasaan dia ke kamu seperti apa. Karena perasaan itu kan lebih apa ya? Gak bisa dilihat secara nyata walaupun pada umumnya orang kalau punya perasaan yang besar akan menunjukkan sikap yang baik, ya kan? Gitu. Silakan kamu sesuaikan saja. Kita lihat perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Ini supaya lebih mengerucut ya, nggak terlalu samar-samar kayak tadi terlalu umum kan. Kita lebih masuk lagi ke dalam supaya lebih detail, energinya lebih dalam lagi. Kita lihat perasaan dia ke kamu seperti apa. Oke, ini yang jatuh kok. Energi dia perasaannya kenapa ya sama kamu kok ada kesedihan ya, ada penderitaan. Bentar. Kalau untuk sesuatu yang tidak terwujud bersama kamu di sini dia sedih sebenarnya. Perasaan dia ke kamu. Dia merasa beruntung pernah bertemu denganmu, pernah dipertemukan oleh semesta sama kamu karena kamu adalah seorang yang sosoknya itu cukup membuat dia itu bahagia. Ya, dia sayang sama kamu. Lanjut ya. Kalau sayang kenapa menghadirkan orang lain? Itu beda urusan ya. Beda urusan. Ya mungkin sama orang lain juga sayang. Seneng. Harusnya kalau sayang kan setia bunda. Iya, itu idealnya begitu. Tapi manusia banyak yang nggak ideal. Yang ideal Tuhan. Tapi kalau memang mau mengusahakan untuk sesuatu yang ideal, harusnya manusia bisa. Di sini key. Hatinya terkunci padamu. Ya, kamu yang bisa membuka kunci hatinya. Sehingga di sini lebih saya rasakan besar energi dia untuk masih menuju kamu. Tapi silakan kamu sesuaikan dengan kenyataannya. Dia sudah hengkang 11 tahun. Berarti bacaan ini kayaknya nggak cocok buat kamu ya. Kita yang masuk akal saja ya. Hal sesuatu yang nyata itu lebih bisa dipercaya daripada kartu. Hanya kertas. Baca energi yang dimana energi setiap saat bisa berubah. Oke.
Ya kamu rasakan, orang nonton tarot kan juga setiap manusia punya intuisi kok. Kamu rasakan apakah bacaan saya itu ada energi kamu, energi dia, energi permasalahan kamu yang ketarik. Ship. Ship itu kan kapal ya. Kapal itu sesuatu yang bergerak menuju satu tujuan. Perasaan dia ke kamu sayang. Kamu memberikan kebahagiaan sekaligus juga ada penderitaan. Ada sedih hati. Silakan sesuaikan dengan ceritanya. Cerita semua yang nonton ini kan nggak mesti sama ya. Dan aku kalau mau bahas satu persatu selalu lebarkan lama. Ya hari ini saya nggak pingin lama-lama. Ini memang ada sesuatu yang dituju untuk pertumbuhan. Ya, perasaan dia ke kamu sebenarnya tumbuh. Jadi gini, kalau dia saat ini menunjukkan kasih sayangnya kepada dirimu, karena di sini ada kasih sayang ya, jelas sekali. Secara nyata dia pasti akan bertumbuh sama kamu. Artinya apa? Bertumbuh itu tumbuh menjadi lebih baik kan? Ya, entah dia itu lebih banyak memperhatikan kamu, ya kan? Kalau kamu adalah orang yang memang disayangi dan dia memang ingin bertumbuh bersama kamu, hatinya terkunci padamu, ya. Kamu bisa membuka kunci hatinya dari penderitaannya dia. Mungkin seperti itu bisa. Tapi di sini ada juga ya, yang sakit hati sama kamu, yang menderita sama kamu. Ini penderitaannya juga tumbuh, tambah besar. Walaupun di balik itu perasaan sayangnya mungkin masih ada. Kok bisa ya? Sayang tapi marah. Ada. Kamu nggak pernah marah sama orang yang kamu sayang. Apakah kamu pernah menderita karena orang yang kamu sayang? Pernah. Pernah kan? Ini seperti itu yang dia rasakan ke kamu. Walaupun sayang, ada sesuatu yang membuat dia menderita. Itu ada. Ada kesedihan saya lihat. Dan di sini ada pergerakan. Ini juga pergerakan. Ada yang di sini marahan sama kamu bergerak menjauh. Tapi kalau sayang dengan jelas dia mendekat kepadamu. Silakan sesuaikan dengan kejadian nyatanya ya yang kamu alami. Kalau dia datang ke kamu, ya, memang orang ini sayang. Apapun penderitaan yang dia alami. Adakah bunda yang memang sebenarnya sayang tapi terpaksa harus menjauh? Ada dengan penuh kesedihan. Oke, kamu sesuaikan dengan apa yang kamu alami ya bersama dia ya. Jangan ditelan mentah-mentah pembacaan tarot general. Oke, terus dia maunya ke kamu apa? Kita lihat. Maunya dia apa? Ke kamu itu loh maunya apa? Memang menghindari kamu? Apa sebenarnya masih mau sama kamu? Atau mau sama orang lain? Kita lihat. Hari ini kita pakai kartu tarot satu ya. Ya lainnya Lenormand sama Oracle, yang banyak Oracle. Maunya dia ingin lebih kreatif, berkreasi. Sebentar, belum jelas ya. Oke. Di sini keinginan dia masih berkutat kepada dirinya sendiri. Keinginan ke kamu itu lebih kecil karena di sini ada keyakinan kalau dia berusaha dia akan mencapai keinginannya. Keinginannya adalah menjalani takdir dan menjalani takdir dengan tidak adanya perasaan galau, perasaan gamang, perasaan insecure. Dia maunya itu situasi, kondisi yang aman dan nyaman. Semua aja ya, semua aja. Tapi di sini ya, dia yakin ya, memang butuh creation atau usaha untuk mewujudkan hubungan yang baik sama kamu. Ya,
Sekali lagi, kalau dilihat dari kartu yang awal tadi ya, ada keinginan untuk self love. Bisa jadi ini adalah energi dia yang ketarik. Kalau ya kamu yang ingin self love, itu bagus. Karena apa? Di sini evolusi, dia berevolusi juga. Saya lihat ada perjuangan untuk dirinya sendiri juga. Jadi ini lebih kepada saya lihat kamu dan dia masing-masing menjalani cerita atau menjalani satu pembelajaran untuk pendewasaan jiwa dengan kalian ini dipertemukan. Gitu, ya. Apapun kisahnya, apapun posisi kamu, dimanapun posisi kamu, dengan cerita yang seperti ini, seperti kasarannya ya, supaya lebih mudah dipahami, ini adalah ujian untuk kamu, ujian untuk dia. Bukan kamu dengan dia, ya, tapi kamu punya ujian sendiri yang dipertanggungjawabkan nanti kalau lulus atau enggak sama sama semesta, dia pun juga begitu. Jadi ini lebih kepada semesta ingin menguji, ingin memberikan satu hal yang sifatnya itu bisa diambil pelajarannya untuk masing-masing dari kalian, bukan untuk kalian berdua sama-sama, sendiri-sendiri. Jadi, kalau saya sih dari sini bisa menyimpulkan, kamu yang ingin self love dengan permasalahanmu yang seperti ini, monggo silahkan teruskan. Jangan sampai patah semangat. Dan jangan sampai ke-trigger ya, ke-distract dengan hal-hal yang sifatnya nggak perlu. Contohnya bagaimana dia ke kamu, yang penting kamu ke kamu, dirimu sendiri. Karena saya lihat dia pun juga seperti itu. Mungkin ini lebih kepada memberikan ruang ya, untuk kamu sendiri dan berikan ruang untuk dia juga, untuk berproses, oke? Untuk berevolusi menjadi lebih baik. Paham sampai sini? Mungkin ini tidak akan menjawab kekepoan kalian tentang seseorang, tidak terlalu menjawab ya, tentang seseorang yang mungkin kamu pikirkan, mungkin terhubung dengan cerita yang ini ya. Karena apa? Mungkin di awal sudah ditunjukkan sama semesta bahwa kamu adalah seseorang yang ingin self love, ingin loyal sama diri sendiri. Jangan keganggu dengan hasil bacaan tentang dia atau tentang kekepoan kalian atau rasa penasaran kalian tentang seseorang yang mungkin membuat kamu jadi di posisi ingin ingin self love. Jadi jangan sampai gentar, jangan sampai tergoyahkan niat kamu untuk mencintai diri sendiri dengan keingintahuan tentang energi orang tersebut. Itu intinya. Paham sampai sini? Bacaan ini menurut saya bagus ya. Nggak tahu kalian suka atau enggak. Kalau yang suka tapi belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Mungkin membingungkan. Pastinya membingungkan karena ini pembacaan rame-rame. Kamu bingung untuk menyesuaikan mana, bagaimana yang energi kamu, energi dia, energinya cocok enggak ya. Tapi memang beginilah energi general nggak bisa spesifik. Kamu yang sesuaikan, saya yang menyajikan tontonan. Dan untuk yang nonton semuanya, ambil bagian-bagian yang menurut kamu berguna dan bermanfaat. Oke, ini hanya bacaan tarot, saya juga nggak ngambil, yang keluar ini petunjuknya, silakan kamu serap sendiri. Pesan semestanya apa Bunda? Kita lihat pesan semesta yuk. Pesan semestanya apa? Jadi intinya dari pembacaan ini, udahlah kamu berproses, dia berproses. Jangan jangan terlalu ngurusin prosesnya orang lain, prosesnya dia. Yang penting kamu, toh kamu di sini sudah ingin self love, sudah cintai diri kamu sendiri. Cintai diri kamu terlebih dahulu. Bukan ego. Give thanks for blessing of love. Ini. Bersyukurlah atas kehadiran dia. Ya. Dan apa yang akan kedepannya terjadi, ya, tetap disyukuri. Baik buruknya. Mungkin bagi kamu nggak baik. Buruk, nggak menyenangkan, menyakitkan. Tapi itu di dalamnya ada pelajaran. Biasanya kalau yang sudah selesai soal healing, soal pembelajaran dalam satu situasi, kondisi, satu permasalahan, biasanya lebih bisa terbuka untuk menyerap hal-hal yang baik. Di sini sebenarnya give time for the blessing of love soon to come your way. Sebenarnya ini lebih kepada kayak ramalan ya, di mana tentang kedepannya. Sementara saya nggak mau bacakan kedepannya, walaupun ini kartunya akan segera ada keberkahan tentang cinta untuk kamu.
Tapi sekali lagi bacaannya kan kayak gini, jadi kamu harus menjalani proses dulu untuk sesuatu yang lebih membahagiakan. Paham? Berarti ke depannya ada apa? Nggak akan pernah ada yang tahu manusia, ya. Kalau saya kira kalau ada yang bisa memberitahu itu sok tahu, ya. Atau ya untuk apa sih kita tahu ke depannya? Untuk waspada, untuk memuaskan hati kita, ya. Sebenarnya kalau semua agama itu tahu bahwa yang ke depannya itu apa kata yang kuasa, Tuhan, pencipta, ya. Kita kan nggak ikut menciptakan kan? Kita menjalani saja kan? Maka dari itu disuruh jalanin dulu. Untuk kedepannya serahkan dan banyak-banyak bersyukur. Sesuatu yang terjadi ini mungkin tidak menyenangkan buat kamu, tapi tetap bersyukur. Mungkin di dalamnya ada sesuatu kayak seperti Tuhan mau memberikan berlian, ya. Tapi kamu harus menggosoknya juga supaya jadi berlian. Berlian waktu mentah ya nggak jadi apa-apa, nggak kelihatan kalau itu berlian. Gitu. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Jadi kamu itu adalah seseorang yang layak. Seseorang yang pantas untuk menjadi seseorang yang berharga, seperti yang saya bilang berlian tadi. Eee, Hati kamu mungkin mau dibersihkan, dosa-dosa kamu dibersihkan, hal-hal yang buruk itu mau diproses dulu sama semesta untuk menjadikan kamu yang lebih baik sebenarnya, gitu. Itu pesan semestanya. Apapun yang saya sampaikan ini bisa kamu ambil, bisa kamu buang, bisa kamu terima sebagai satu masukan, bisa kamu abaikan saja. Ini pembacaan rame-rame. Begitu pula dengan pesan semestanya, ya. Semoga semua yang nonton itu energinya positif atau berusaha untuk positif sehingga masukan-masukan positif itu bisa masuk, ya. Jadi itu aja. Ya, saya kira cukup teman-teman. Semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang juga buang-buang kuota nonton video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julie Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana? Silahkan kamu tulis di komentar. Salam kenal, semoga kalian suka dengan bacaan-bacaan saya. Ya. Oke, Bunda, ini general rame-rame saya bingung dan saya, ingin pembacaan untuk saya sendiri permasalahan saya dan pengen ketemu langsung dengan Bunda dengan video call, dibacakan kelihatan kartunya sehingga saya bisa nanyakan nanyakan apapun gitu loh. "Oh ya monggo, kamu daftar ke Kak Flori," ya. Caranya ketik daftar tarot. Selain daftar tarot ya mungkin dibalasnya nanti-nanti saat saat Kak Flori memang senggang atau memang sudah punya banyak waktu luang, ya. Karena yang diprioritaskan adalah yang ketik daftar tarot, ya. Kalau sudah ketik daftar tarot, kalian tunggu responnya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam, ya. Nanti itu dikirim oleh Kak Flori tata caranya, kamu baca dulu, baca dengan seksama, ya, karena aturannya banyak. Nggak mau Bunda kalau yang ribet, nggak apa-apa. Setiap orang kan nggak semua itu mau yang ribet-ribet ya. Kalau saya ribet ya, ada tulisan-tulisannya kamu mesti baca. Kalau sudah dibaca, kamu mendaftar berarti kamu menyetujui, ya. Dan saya sebagai yang membuat rules itu aturannya, sudah nggak mikir lagi, pokoknya sudah setuju dengan aturan tersebut. Aturannya apa aja sih Bunda? Sekilas ya, sekilas. Nggak baca jodoh mau rezeki, juga hal-hal yang kedepannya seperti apa, karena itu wewenangnya Tuhan, itu batasan saya. Lah terus baca apa Bunda? Namanya ramalan kok nggak bisa baca apa-apa. Nah memang tarot dipikir apa, tarot itu baca energi, ya, energi keinginan, energi perasaan, bukan benar-benar perasaannya bisa dilihat. Aku nggak bisa lihat hatinya orang, tak buka-buka gitu. Dibuka pakai kartu gimana coba, masuk akal nggak sih? Ya gitu ya, jadi kita, tetap nalar aja yang jalan ya, jangan hanya karena ini kartu kalau kalau orang pegang kartu berarti peramal, berarti sakti, enggak, aku enggak sakti, ya. Dan isi bacaan saya, kalau baca di saya itu lebih kepada gimana ya kita menyikapinya gitu. Bukan hanya untuk memuaskan kamu ingin jawaban apa, terus ada validasi dari saya gitu, enggak seperti itu. Saya baca apa adanya. Kadang mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Ingin, dibacakan bahwa dia cinta sama kamu, ternyata dia nggak cinta sama kamu, ya aku sampaiin. Kamu yang mengelola sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Caranya ketik daftar tarot, kirim ke admin saya, ya.
"Di mana Bunda? Nggak ada nomor WA-nya." "Ada kalau kamu mau baca, kalau mau baca." Jadi kalau di platform yang lain memang saya arahkan ke platform YouTube ya, dan di YouTube itu ada deskripsinya di semua videonya ya. Jadi itu tergantung orang niat apa enggak, kalau niat pasti ketemu sama saya. Oke, sombong kali Bunda, enggak ya, enggak bukan sombong ya, tapi lebih ke nanti kan ke filter sendiri. Ada orang yang sebenarnya baik tapi ribet, nggak mau ribet karena hidup saya sudah ribet ya monggo. Banyak taruh reader lain itu bagus-bagus. Kalau saya mah biasa aja ya gini nih. Monggo yang mau, kalau ketemu saya berarti berjodoh, dipertemukan dengan saya dipertemukan dengan kamu. Kalau nggak berjodoh ya mungkin ada jodohnya yang lain. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga kalian suka dengan bacaan kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Oke, bye-bye.